Istilah beggar sering terdengar oleh kita sebagai investor saham. Siapakah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah itu? Dia adalah Peter Lynch. Beggar diambil dari istilah olahraga baseball, di mana base atau bases adalah poin yang harus dilalui para pemain untuk mencapai sukses dalam permainan. To beggar berarti 2 kali lipat, dan beggar berarti memberikan 10 kali lipat. Jika multi beggar merupakan investasi yang returnnya berlipat-lipat. Peter Lynch lahir tanggal 19 Januari 1944 di Newton, Amerika Serikat. Pada tahun 1951, ketika Lynch berusia 10 tahun, ayahnya didiagnosis menderita kanker otak. Ayahnya meninggal 3 tahun kemudian, yang membuat ibunya harus bekerja di Ludo Manufacturing sebagai tulang punggung keluarga. Melihat ibunya menanggung semua beban keluarga, Lynch memutuskan membantu ibunya dengan bekerja paruh waktu pada usia 11 tahun sebagai caddy. Lynch juga mencari penghasilan tambahan dengan menjual koran. Pada saat dia duduk di bangku SMA, Lynch baru mulai memahami menjadi seorang caddy telah memberikannya banyak keuntungan. Karena kliennya bernama Josh Sullivan adalah seorang pengelola Fidelity Investment. Disinilah titik perjumpaan Lynch muda dengan Josh Sullivan dan Fidelity Investment. Ketika Josh Sullivan dan rekan-rekannya berbicara tentang saham di permainan golf, Lynch muda mendengarkan berbagai pemikiran pemain besar ini. Lynch tidak menyanyiakan kesempatan. Setiap satu tips bermain golf yang dia berikan akan mendapat 5 tips saham dari pimpinan perusahaan tersebut, walaupun pada saat itu dia belum memiliki cukup uang buat berinvestasi. Dalam perjalanannya, Lynch belajar memilah pemain golf berdasarkan kasta. Orang yang hebat bermain golf memberi tips yang hebat. Orang yang bermain rata-rata memberi tips yang rata-rata, dan orang yang bermain sangat buruk memberi tips yang mengerikan. Setelah lulus di bangku SMA, Lynch melanjutkan kuliah di Boston College, mengambil mata kuliah sejarah, psikologi, dan filsafat. Menurutnya, belajar sejarah dan filosofi merupakan persiapan yang jauh lebih baik untuk bursa saham. Berinvestasi saham adalah sebuah seni, dan bukanlah sains yang dapat diukur. Karena, jika dapat diukur, kita bisa menyewa superkomputer terdekat dan menghasilkan keuntungan. Tapi, kenyataannya, hal itu tidak bekerja. Logika telah banyak membantunya mengidentifikasi ketidaklogisan yang menurutnya aneh di bursa saham. Di tahun kedua setelah kuliah, dia berinvestasi di 100 lembar saham perusahaan Flying Tiger Airlines di harga $8, dan dalam waktu kurang dari 2 tahun menyentuh 32 per lembar saham, yang merupakan pipe beggar pertamanya, dan keuntungan yang dia peroleh dipergunakan buat membayar kuliahnya. Pada tahun 1966, Lynch melamar pekerjaan ke Fidelity Capital, mengikuti saran dari Mr. Sullivan, Presiden Fidelity, yang merupakan member yang menjadi kliennya yang menurutnya orang hebat, pemberi tips sahamnya hebat. Ketika dia menjadi caddy, Fidelity adalah perusahaan investasi reksadana yang didirikan oleh Edward Johnson, yang dikenal oleh Mr. Johnson. Lynch ditugaskan untuk mengerjakan riset dan menulis laporan pada industri kertas dan penerbitan, dengan berkeliling negeri buat mengunjungi perusahaan-perusahaan tersebut, dan selesai magang, dia melanjutkan kembali pasca sarjananya dan memperoleh gelar Master of Business Administration. Lynch mendapat wajib militer selama 2 tahun dan ditempatkan di Korea dengan pangkat letnan pada satuan artileri. Selama di Korea, Lynch tidak dapat memantau saham dan dia mendapatkan banyak kerugian. Selepas wajib militer, Lynch bergabung kembali ke Fidelity sebagai pegawai tetap dan analis riset. Pada Juni tahun 1974, Lynch dipromosikan menjadi asisten direktur riset. Pada tahun 1977, diangkat menjadi kepala dana Fidelity Magellan Fund. Dunia pasar modal
kita mengenal metode value investing dan growth investing. Strategi value investing, investor memburu saham murah dengan kualitas fundamental yang bagus. Growth investing, investor memburu perusahaan-perusahaan dengan kualitas yang bagus dengan toleransi walau valuasinya sudah sangat mahal. Kalau growth investing, itu adalah strategi kombinasi dari value investing dan growth investing dengan mencari perusahaan dengan potensi pertumbuhan laba yang besar. Namun, harganya sedang terdiskon sama halnya dengan growth investing dan value investing. Growth investing melihat pertumbuhan pendapatan dan laba yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Strategi GARP ini sering dianggap nanggung atau pelin-pelan karena berada di tengah-tengah, dan orang yang sangat sukses memakai metode ini adalah Peter Lynch. Strategi GARP sangat skeptis terhadap perusahaan yang mempunyai proyeksi pertumbuhan sangat tinggi, yaitu 25-50%. Perusahaan tipe ini memiliki risiko yang lebih besar dan tidak dapat diprediksi. Pertumbuhan earnings atau pendapatan yang realistik berkisar 10-20%. GARP juga sama-sama memperhatikan pertumbuhan ROE, PER, dan menyukai adanya cash flow yang positif. Rasio yang dipergunakan oleh GARP adalah PEG ratio yang mengukur nilai terhadap pertumbuhan pendapatan. Ini merupakan rasio yang paling penting bagi GARP yang berfungsi mengukur potensi pertumbuhan dan nilainya. Yang masuk kriterianya adalah yang mendekati PEG 1 dan 0,5. Yang terbaik merupakan PEG rasio di bawah 1 yang mengidentifikasi bahwa perusahaan tersebut under value. Dengan metode ini, mengantarkan Peter Lynch dengan return sebesar 29,2% per tahun yang membuatnya menjadi manajer reksadana dengan return terbaik. Peter Lynch telah melahirkan nasihat-nasihat yang masih menjadi pedoman bagi investor hingga hari ini. Salah satunya adalah, di balik setiap lembar saham perusahaan, cari tahu apa yang mereka kerjakan. Tahu apa yang Anda miliki, dan tahu kenapa Anda memilikinya. Berikan perhatian pada fakta dan bukan prediksi. Mencabut bunga dan menyirami rumput liar, yang diartikan investor menjual saham perusahaan yang bagus, yang harganya sedang naik, dan menahan saham dengan fundamental yang buruk karena harganya turun.